Ya, halo semuanya. Di video kali ini kita akan coba untuk memperkenalkan ya tentang salah satu tools AI yaitu Grok. Di sini saya kasih nama playlistnya Grok Mastery ya. Oke, di sini sedikit overview-nya juga. Di sini mungkin entah itu mau jadi course atau mau jadi playlist. Nanti untuk sekarang saya kasih nama course dulu ya. Apa aja mau kita pelajari. Jadi buat kalian kita akan coba berikan kemampuan menggunakan Grok ya untuk berbagai tujuan. Jadi fokusnya pada menguasai prompt, sama nanti ada use case praktisnya seperti apa. Target pesertanya atau teman-teman yang paling berbenefit dari sini ya pemula atau pengguna AI casual seperti saya gitu ya. Nah, cocok juga buat pelajar atau mahasiswa, orang yang mencari penghasilan tambahan atau antusiasnya AI sampai pebisnis juga bisa dapat benefit dari sini. Nah, di sini video presentasi yang akan saya berikan, mungkin nanti saya akan memberikan exercise hand-on, yaitu kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan. Terus, kalau sempat ya nanti di akhir atau nanti di beberapa minggu ke depan, saya akan bikin juga contoh project juga ya, gitu ya. Nah, durasinya ya kita lihat aja nanti. Oke, mungkin kita pengenalan sedikit dulu tentang Grok dan ekosistemnya. Di sini pada dasarnya ya topiknya ini akan kita ajarin ya, mungkin di video kali ini. Jadi Grok itu adalah AI assistant yang dibuat oleh XAI untuk mempercepat progres saintifik manusia ya di sini ya. Jadi pada dasarnya Grok berusaha sebisa mungkin untuk memberikan jawaban yang benar dan membantu, dan fokusnya pada reasoning dan truth seeking. Use case-nya bisa buat pelajar, pebisnis, atau macam-macam ya, banyak banget ya. Nah, cara mengaksesnya, teman-teman bisa ke x.com atau yang dulunya Twitter ya. Udah langsung aja di sana. Atau ada juga website namanya grok.com, bisa juga dipakai di situ. Bisa di-download di Play Store atau App Store ya. Secara umum ini gratis. Cuman kalau bisa berbayar ya, berbayar itu di akun X teman-teman yang premium atau premium plus bisa juga nih untuk dapat fasilitas lebih banyak. Kalau di website namanya Super Grok. Nah, ini contohnya cara mengaksesnya. Kalau di x.com ya bisa dilihat di sini, langsung aja klik Grok yang ada di tengah ini di sini. Nih saya coba berikan enter option ya. Nah, langsung aja klik di sini di pada saat teman-teman login di X, atau langsung aja di grok.com langsung bisa seperti ini. Dan beberapa fiturnya kita coba bahas, ada text based reasoning, web search, deep search, analisa konten, think mode, voice mode, dan image capabilities. Kita bahas sedikit-sedikit ya. Pertama untuk text based reasoning ya intinya menjawab pertanyaan, menjelaskan konsep. Ini paling gampang, pelajar bisa bertanya tentang konsep fotosintesis kalau pengen ngerti gimana. Ini contoh di sini. Hai Grok, saya adalah pelajar SMP. Tolong jelaskan ke saya secara mendetail apa itu fotosintesis. Maka akan dijelaskan secara mendetail oleh Grok gitu ya. Bahkan sampai contoh sederhananya, ada fakta menariknya dan segala macamnya. Banyak jawabannya secara komprehensif. Atau web search, jadi kita bisa melakukan pencarian di internet dan mempresentasikan hasilnya. Contoh, mencari rekomendasi tempat liburan ya. Nih. Jadi di sini kita bisa coba minta ke Grok, tolong carikan saya rekomendasi tempat liburan mewah di Bandung. Maka ada beberapa, Grok akan mencari ya. Di sini ada 6 post di X, lalu ada 15 halaman page, halaman website yang Grok analisa dan disajikan hasil laporannya di hasil dari jawabannya tadi. Lalu yang lebih mendalam lagi ada namanya deep search. Jadi di sini mereka akan melakukan analisa dan riset dari sumber internet yang lebih dalam dan mempresentasikannya juga secara lebih detail. Contoh, kalau saya ada seorang pebisnis ingin melakukan analisa pasar atas bisnis yang saya geluti, bisa. Misal, berikan saya analisa ukuran pasar dari bisnis jualan sepatu di Bandung. Di sini nanti teman-teman bisa klik tulisan deep search yang ada di sini ya. Maka Grok akan memberikan laporan yang cukup mendalam seperti ini, ada estimasi ukuran pasar, cara menghitungnya gimana, sampai beberapa sumber-sumber yang mereka ambil ya, itu banyak di situ. Sudah cukup komprehensif. Atau kita bisa juga ke think mode. Ini reasoning untuk pertanyaan yang kompleks gitu ya, berpikir lebih dalam. Seperti kita melakukan estimasi untuk perhitungan-perhitungan yang cukup kompleks gitu ya. Berdasarkan tren yang ada sekarang atau segala macam, misalkan contohnya bisa buatkan saya prediksi ekonomi berapa tahun ke depan dan segala macamnya, itu bisa juga gitu. Nah, di sini contohnya dari pertanyaan ini, bagaimana pengaruh job market AI di 2030 gitu ya. Nah, di sini ada tulisannya, hasil dari think mode-nya. Lalu ada juga voice mode, cuman ini hanya tersedia di iOS ya, jadi kita bisa ngomong dengan Grok.
Lalu berikutnya ada content analysis. Di sini kita bisa melakukan analisa dan mengambil kesimpulan dari sebuah dokumen. Jadi contoh kalau ada PDF yang panjang, yang males bacanya, kita bisa ekstrak kesimpulannya. Di sini saya coba ambil contoh tarif dan perang dagang pada saat yang di dokumen yang diterbitkan oleh Amerika Serikat. Di sini ada penjelasannya, ada apa aja dan segala macamnya ya. Nah, Grok juga bisa memproduksi gambar. Jadi sesuai dengan instruksi, di sini saya bilang saya gambarkan saya seekor singa, maka akan keluar gambar singa. Tergantung dengan perintah kita atau prompt kita juga bisa macam-macam. Misalkan singanya dalam setelan anime, setelan kartun, atau setelan hyperrealistik dan segala macamnya. Bisa juga. Dan untuk di grok.com ada persona juga ya. Jadi di sini bisa sebagai companion, sebagai komedian, teman yang setia atau segala macam ini. Jadi kayak persona, jadi seolah-olah kita sedang chatting sama orang gitu seperti itu. Nah, sekarang kita coba aja hands on di Grok ya. Jadi di sini kita langsung saya akan buka akun X saya. Nah, di sini kita langsung buka aja Grok gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai pertanyaan. Misalkan saya sebagai pelajar, saya coba mau kita bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Misalkan saya bisa bilang jelaskan konsep gaya gesek sesuai dengan fisika SMA kelas 1. Misalkan seperti ini. Bisa. Nanti Grok akan menjelaskan gitu ya. Nah, ini akan dijelaskan. Nanti kita coba ya deep search dan yang lainnya ya. Kita coba satu-satu ya. Nah, di sini ada rumusnya dan ada faktornya yang mempengaruhi, ada manfaat, kerugian dan segala macam. Contohnya ini contoh soal sederhana dan segala macamnya ya. Oke. Terus kita coba misalkan dengan deep search ya. Kita coba deep search ya. Misalkan perkirakan potensi kalau saya mau buka misalkan bisnis teh boba di Bandung. Di sini kita bisa lihat Grok akan mulai melakukan analisanya, memeriksa tren pasar. Kita juga bisa lihat juga ya dari sini proses berpikirnya. Saya sedang mencari data terbaru. Sekarang ingin tahu berapa banyak kompetitor di sana, preferensi customer, terus segala macam, segala macam, segala macam, segala macam. Di sini ada, terus ini sedang memeriksa tren pasar ya. Ini sedang melihat berbagai sumber. Di sini kita juga bisa lihat udah ada berapa sumber yang dicari ya. Oke, di sini masih melakukan lagi banyak sekali ya. Ini masih mencari tren bubble tea di Bandung, artikel tentang presentasi dan segala macam, browsing lagi, terus ada beberapa temuan-temuan, nilai peluang bisnis gitu kan. Dia juga ngasih tahu jadi nanti peluangnya dari mana. Kalau misalkan datanya nggak ada, dia melakukan sintesis data sendiri, itu kita bisa tahu juga dari mana. Misalkan kita lihat dia melihat dari jumlah Gen Z di Indonesia misalkan, lalu potensi boba di Gen Z, nanti dia melakukan perhitungan sendiri juga gitu seperti itu. Oke, kita lihat lagi ke bawah, masih banyak ya. Nah, ini ada beberapa nih, menilai peluang bisnis. Bandung punya populasi muda dan niat besar pada tren makanan. Oke, pasar sangat kompetitif. Nah, misalkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kita bisa membuka bisnis boba dan segala macam segala macam. Nah, udah selesai, akan dijelaskan. Ini poin utamanya, menjanjikan, lalu penelitian permintaan tinggi, terus sukses bergantung pada diferensiasi. Nah, di sini langsung dikasih tahu potensi pasarnya, terus tren dan strateginya, kompetisi dan keuntungannya segala macam. Nah, di sini eh, kita juga bisa lihat dia ngambil sumbernya dari mana gitu, seperti itu. Nah, di sini ada banyak. Lalu kita ke bawah nih ada juga nih di datanya disajikan dalam bentuk tabel seperti itu. Ini banyak banget ya. Ini ada sitasi-sitasinya. Ini menurut saya udah cukup oke ya. Nah, sekarang kita bisa coba bikin gambar ya. Nah, kita bisa bilang buatkan saya gambar orang meminum teh boba. Nah, gini cara ke Grok, kita tinggal chat seperti itu aja. Nanti akan dibuatkan gambarnya. Nah, keluar gambarnya, nanti tinggal kita lihat cocok atau enggak. Kalau enggak cocok bisa kita edit, kalau enggak ya atau bisa kita ulang juga gitu. Kalau cocok tinggal kita save, kita bisa pakai gambarnya seperti itu. Nah, ini contohnya bisa jadi gambarnya agak-agak ngaco ya, bisa juga ya. Ya, tapi ya namanya juga AI.
Nah, contohnya yang ini juga bobanya kayak kita lebih kayak sekoteng ya, yang cowok ya. Yang cewek lebih kayak kopi, tapi nggak apa-apa. Ini udah cukup bagus untuk membuat sebuah gambar. Itu buat Grok ya. Oke, di sini juga kita bisa lihat di grok.com. Ini bisa, kita juga bisa ya di sini personanya kita bisa bilang apa ini? Misalkan loyal friend, kita tinggal ngomong aja, hey, how was your day? Nah, ini langsung chat. Jadi ini semacam kayak apa namanya? Simulasi kita chatting dengan orang-orang tertentu gitu seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Di video berikutnya saya akan ngebahas tentang prompt engineering. Nah, ini lebih bagus nih, lebih lebih detail lagi nanti untuk mendapatkan jawaban yang sesuai yang kita inginkan dan lebih berguna untuk yang kita mau ya.